Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Naritya, NIM 22338080, Prodi S1 Teknik Mesin NK. Baik, di sini saya akan membuat video presentasi yang sebagaimana saya akan menjelaskan tentang materi teknik pendingin pasif. Topik yang dibahas yaitu ventilasi alami, pencahayaan alami, dan air ground heat exchanger. Topik pertama yaitu ventilasi alami. Ventilasi alami adalah metode pendinginan pasif yang memanfaatkan pergerakan udara alami untuk mengurangi suhu dalam bangunan tanpa bantuan alat mekanis. Metode ini efektif dalam mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan kenyamanan termal. Yang kedua, prinsip dasar. Ventilasi alami terjadi karena adanya perbedaan tekanan dan suhu udara antara dalam dan luar ruangan, yaitu cross ventilation, atau udara segar masuk dari satu sisi bangunan dan keluar dari sisi lainnya. Yang kedua, stack effect. Udara panas naik ke atas, sementara udara sejuk masuk dari bawah. Yang ketiga, jenis ventilasi alami. Jenis ventilasi alami terbagi tiga, yaitu ventilasi silang, memanfaatkan perbedaan tekanan untuk aliran udara optimal. Yang kedua, ventilasi vertikal atau stack effect. Udara panas naik melalui ventilasi di atap. Yang ketiga, wind catcher, yaitu struktur tradisional yang menangkap angin dan mengarahkannya ke dalam bangunan. Yang keempat, keuntungan dan tantangan ventilasi alami. Yang pertama, keuntungannya mengurangi konsumsi energi listrik. Yang kedua, meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Yang ketiga, ramah lingkungan dan hemat biaya. Tantangannya yaitu efektivitas tergantung pada desain bangunan dan arah angin. Yang kedua, tidak selalu cukup untuk daerah dengan angin minim. Yang kelima, contoh penerapan ventilasi alami. Ventilasi alami dapat ditemukan pada berbagai jenis bangunan seperti bangunan tropis dengan jendela besar, rumah tradisional dengan atap tinggi, gedung modern dengan sistem ventilasi alami yang dirancang secara khusus. Eh, yang keenam, ilustrasi ventilasi alami. Eh, Mekanisme kerjanya yaitu ventilasi silang, udara masuk dari satu sisi bangunan dan keluar dari sisi lainnya, membantu sirkulasi udara yang lebih baik. Stack effect yaitu udara panas yang naik ke atas dan keluar melalui ventilasi di atap, sedangkan udara sejuk masuk dari bawah. Terus eh, penggunaan wind catcher atau struktur seperti cerobong menangkap angin dan mengarahkan ke dalam bangunan untuk pendinginan. Manfaatnya mengurangi kebutuhan AC, meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Materi kedua yaitu pencahayaan alami. Pencahayaan alami adalah teknik yang memanfaatkan sinar matahari untuk menerangi ruangan secara efisien, mengurangi ketergantungan pada lampu buatan, dan menghemat energi. Prinsip pencahayaan alami yaitu intensitas dan arah cahaya matahari berubah sepanjang hari dan musim. Yang kedua, refleksi dan difusi cahaya digunakan untuk menyebarkan cahaya secara merata dalam ruangan. Yang ketiga, kontrol silau dan panas. Penting untuk menghindari overhead dan pantulan berlebihan. Yang ketiga, penerapan pencahayaan alami, jendela dan skylight, yaitu membuka akses cahaya dari atas dan samping. Yang kedua, light shelf, yaitu rak reflektif yang menyebarkan cahaya ke bagian dalam ruangan. Yang ketiga, kaca berlapis atau film khusus, mengurangi panas tetapi tetap memasukkan cahaya. Yang keempat, keuntungan dan tantangan pencahayaan alami. Keuntungannya satu, mengurangi penggunaan listrik untuk penerangan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kesehatan penghuni. Yang ketiga, menambah estetika ruangan. Tantangannya yaitu resiko silau dan panas berlebihan.
Yang kedua, memerlukan desain yang tepat untuk distribusi cahaya merata. Yang kelima, contoh penerapan pencahayaan alami. Beberapa contoh penerapan cahaya alami yaitu gedung dengan atap kaca atau skylight untuk pencahayaan siang hari. Yang kedua, kantor modern dengan kaca reflektif untuk mengurangi panas. Yang ketiga, rumah dengan dinding putih untuk membentulkan cahaya ke seluruh ruangan. Yang keenam, ilustrasi pencahayaan alami. Seperti yang pada digambar, bagaimana cahaya dapat dimanfaatkan secara optimal dalam bangunan. Strategi yang digunakan yaitu jendela besar dan skylight memaksimalkan masuknya cahaya matahari, light safe, struktur horizontal yang memantulkan cahaya ke dalam ruangan untuk distribusi lebih merata. Yang ketiga, material reflektif atau dinding dan langit-langit yang warna terang membantu menyerap cahaya lebih luas. Manfaatnya itu menghemat energi, menciptakan suasana ruangan yang lebih nyaman, dan meningkatkan produktivitas penghuni. Terus materi yang ketiga yaitu Add Ground Heat Exchanger. Eh, Add Ground Heat Exchanger atau EGHE adalah teknik pendinginan pasif yang memanfaatkan suhu tanah yang lebih stabil dibanding udara luar untuk mendinginkan udara sebelum masuk ke dalam bangunan. Prinsip dasar EGHE yaitu udara luar dilahirkan melalui pipa yang tertanam di bawah tanah sekitar 1,5 sampai 3 meter. Saat udara panas melewati pipa, panasnya diserap oleh tanah yang lebih sejuk, sehingga udara menjadi lebih dingin sebelum masuk ke dalam bangunan. Jadi jenis EGHE yaitu pipa horizontal ditanamkan di kedalaman tertentu untuk pertukaran panas. Yang kedua, pipa vertikal memanfaatkan kedalaman lebih besar untuk suhu lebih stabil. Yang ketiga, sistem tertutup atau terbuka. Biasanya menggunakan udara segar atau sirkulasi ulang. Yang keempat, keuntungan dan tantangan EGHE yaitu keuntungannya mengurangi konsumsi energi AC. Yang kedua, tidak memerlukan daya listrik tinggi. Yang ketiga, efektif di berbagai iklim. Tantangannya yaitu biaya instalasi awal cukup tinggi dan membutuhkan desain yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim setempat. Yang kelima, contoh penerapan EGHE. Contoh bangunan yang menggunakan EGHE, yang pertama, rumah hemat energi di daerah panas. Yang kedua, gedung komersial dengan sistem pendingin pasif. Yang ketiga, terowongan dan ruang bawah tanah yang membutuhkan stabilitas suhu. Terus yang keenam, ilustrasi dari EGHE. Ilustrasi menunjukkan bagaimana sistem pipa bawah tanah digunakan untuk menstabilkan suhu udara sebelum masuk ke bangunan. Cara kerjanya yaitu udara panas dari luar dialirkan melalui pipa yang ditanam di dalam tanah. Karena suhu tanah lebih stabil atau lebih dingin di musim panas dan lebih panas di musim dingin, udara yang melewati pipa mengalami perubahan suhu. Udara yang sudah mendingin atau menghangat kemudian dialirkan ke dalam bangunan, membantu mengurangi beban pendinginan atau pemanasan. Manfaatnya mengurangi konsumsi energi untuk AC, meningkatkan efisiensi termal bangunan, dan ramah lingkungan. Eh, Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apa ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.